يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan diberikan kemudahan untuk duduk bersama di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk belajar, dan semoga ini menjadi sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, masih melanjutkan kitab yang kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Bulughul Maram, masih di kitab shalah, bab jamaah dan imamah, masalah berjamaah dan imam, masalah imam. Dan yang terakhir yang kita baca hadis-hadis tentang masalah shaf, ya, hadis yang berkaitan dengan masalah shaf. Dan masih ada hadis lagi yang berkaitan dengan masalah shaf juga. Hadis terakhir yang kita baca adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana." Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Kemudian aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau. Wa ummu Sulaim khalfana, dan ummu Sulaim itu berada di belakang kami. Muttafaq alaih wa lafdhu lil Bukhari. Lafaz ini lafaz Imam Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa shaf perempuan itu di belakang shafnya laki-laki. Ya, shafnya perempuan di belakang shaf laki-laki. Jadi imam, kemudian setelahnya shaf para laki-laki, kemudian baru setelahnya shaf perempuan, shaf perempuan. Ya, meskipun para laki-laki ini adalah anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Dan juga di sini bahwa shafnya anak kecil itu sah shafnya. Anak-anak kecil itu tidak memutuskan shaf kalau mereka sudah mumayyiz, ya, sudah mumayyiz, maka tidak memutuskan shaf. Karena apa? Karena di sini Anas mengatakan, dan saya bershaf bersama dengan berdiri di belakang Rasulullah bersama dengan seorang anak yatim. Ya, berarti anak-anak itu boleh mereka ikut sholat bersama dengan para jamaah di masjid. Boleh ikut baris di shaf, tidak dianggap memutuskan shaf. Dan ada sebagian orang, mereka atau sebagian masjid melarang anak-anak untuk ke masjid. Ya, melarang anak-anak ke masjid. Kenapa? Karena khawatir akan berisik di masjid, kemudian akan mengganggu jamaah yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganggu kekhusyuan. Dan ini tidak tidak dibenarkan yang seperti ini. Kenapa? Karena anak-anak itu, mereka itu butuh dididik, mereka butuh dilatih, dibiasakan dengan amalan-amalan kebaikan, dibiasakan dengan amalan-amalan ketaatan. Anak-anak yang mungkin sekarang ada yang mainan di masjid, berisik di masjid, mereka itulah yang nanti akan menjadi penerus-penerus kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan menghidupkan masjid setelah kita, ya, setelah generasi kita. Itu mereka yang akan melanjutkan. Maka anak-anak itu perlu disiapkan, perlu untuk sering dibawa ke masjid agar punya kecintaan terhadap masjid. Nah, sekarang kalau anak-anak dijauhkan dari masjid, mereka dijauhkan dari masjid, kira-kira siapa yang mau menjadi penerus untuk generasi yang berikutnya? Kalau mereka sudah dijauhkan dari masjid, tidak biasa ke masjid, tidak cinta kepada masjid, maka harapannya, ya, siapa yang akan menjadi penerusnya nanti? Sementara yang sudah sepuh-sepuh, ya, yang namanya orang tua, ya, sebentar lagi juga akan berganti generasi. Nah, kalau generasi yang berikutnya belum siap, belum punya kecintaan kepada masjid, ini harapannya susah untuk
mencari orang-orang yang akan merapikan masjid tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah. Ini anak-anak, yang jelas anak-anak itu mereka tidak memutuskan shaf. Mereka boleh bershaf bersama dengan para jamaah yang dewasa. Ya. Ini anak-anak yang sudah memayyiz ya, sudah memayyiz. Adapun anak-anak yang yang belum memayyiz, maka itu memutuskan shaf. Sehingga sebaiknya anak-anak yang belum memayyiz itu jangan dimasukkan ke shaf. Kalau dibawa ke masjid biarkan saja di depan kita, taruh depan kita misalnya gitu ya, atau digendong juga nggak apa-apa ya, boleh menggendong anak kecil kalau misalnya dia rewel, nah seperti itu, atau kita letakkan di paling pinggir, shaf yang paling pinggir sehingga tidak memutuskan shaf ya, seperti itu. Jadi anak-anak yang belum memayyiz dan belum memayyiz ini sebaiknya tidak dimasukkan ke shaf karena akan memutuskan shaf. Dan ukuran seorang dikatakan mumayyiz atau belum, itu ukurannya kebanyakan para ulama mengatakan usianya itu 6 atau 7 tahun. Ya, 6 atau 7 tahun itu sudah mumayyiz. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa mumayyiz itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran berapa tahunnya. Ya, meskipun kebanyakannya itu di usia 6, mulai 6 atau 7 tahun itu sudah secara umum sudah mumayyiz, tapi ada yang kurang dari itu. Nah, dan ukuran mumayyiz adalah ketika seorang anak itu sudah bisa ditanya, dia paham dengan pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan. Itu sudah namanya mumayyiz, sudah bisa ditanya dan menjawab pertanyaan, dan dia bisa tahu mana yang ini yang benar, ini yang enggak. Itu sudah mulai bisa membedakan antara itu. Hanya ambil barang orang, nyolong boleh apa tidak? Ya, nggak boleh. Misalnya dia tahu nggak boleh, itu sudah mumayyiz yang seperti itu. Jadi yang jelas untuk mumayyiz ini ada yang mengatakan usianya 6 sampai 7 atau 7 tahun, mulai dari 6 atau 7 tahun. Ada yang mengatakan tidak ada batasan, yang penting dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Kemudian dia bisa menjawab pertanyaan, paham pertanyaan dan bisa menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada dia. Itu mumayyiz. Maka anak-anak yang sudah mumayyiz boleh ya. Dan perlu sekali kita ajari anak-anak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilatih. Karena namanya anak-anak itu mereka kalau sekedar hafalan ya, misalnya di sekolah diajarkan atau di TK diajarkan kalau makan pakai tangan kanan gitu ya. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan baca bismillah misalnya ya, diajarkan seperti itu di sekolahan-sekolahan oleh pak guru, oleh bu guru misalnya, oleh ustadzahnya. Ini hafal mereka yang seperti itu, akan diulang-ulang dan dihafal, bisa sampai rumah ngafal terus seperti itu. Itu anak-anak seperti itu. Tapi untuk praktek mereka belum bisa menerapkan ya, belum bisa menerapkan langsung praktek-praktek yang seperti itu. Mereka baru bisa mencontoh ya, terlebih anak yang masih belum mumayyiz itu belum bisa untuk menerapkan sama sekali, meskipun hafal tapi belum bisa menerapkan sendiri, sehingga mereka hanya bisa mencontoh. Maka kalau kita ngajari anak-anak kita kalau makan pakai tangan kanan, tangan manis begitu ya, jangan pakai tangan kiri. Tapi lihat orang tuanya makan pakai tangan kiri, kira-kira anaknya makan pakai tangan apa? Kiri, ikut yang kiri. Kenapa? Nyontoh sama orang tuanya. Dan bagi anak itu, namanya orang tua, itu merupakan orang yang sangat sempurna di depan dia. Orang yang paling sempurna, orang yang pokoknya semua gerakan orang tuanya itu benar. Menurut anak kecil itu, ya menurut anak-anak itu, bahwa semua yang dilakukan orang tuanya itu benar, sehingga semua yang dilakukan orang tuanya itu akan ditiru. Ya, kalau kita sholat, ya kita sholat di depan anak kita, anak-anak akan ikut sholat kan gitu ya, akan ikut sholat, akan pakai peci, pakai sarung, yang laki-laki, yang perempuan langsung ambil mukena, ikut berdiri sholat, itu meniru, memang baru bisa meniru. Nah, demikian pula kalau orang tuanya makan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri misalnya, anak akan ikut makan pakai tangan kiri juga.
Atau sebaliknya pakai tangan kanan, biasakan dengan tangan kanan, anak akan terbiasa dengan tangan kanan. Yang jelas anak hanya bisa meniru, baru bisa meniru. Sehingga mestinya orang tua itu memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak dia. Dan ada seorang salaf namanya Amr bin Utbah. Amr bin Utbah dia mencari atau menjadikan ada seorang yang ngajari anaknya privat, manggil orang untuk memprivat anaknya. Maka dia berpesan kepada muallim ini, orang yang akan ngajari anaknya. Ya, dia mengatakan, jadikanlah pelajaran yang pertama kamu sampaikan kepada dia adalah kamu perbaiki dulu dirimu. Ya, pertama kali kamu ingin memperbaiki anakku, maka perbaiki dulu dirimu. Kenapa? Karena semua yang kamu lakukan itu akan dianggap benar oleh anak-anakku, dan semua yang kamu tinggalkan itu akan dianggap tidak baik oleh anakku. Maka perbaiki dulu dirimu sebelum mengajari anak-anak. Ini anak ya, anak seperti itu. Sehingga perlu untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Ya, jangan sampai kita ngajari anak, kalau anak-anak kita makannya pakai tangan kanan, tapi kita di depan anak kita tangan kanan mendoan, tangan kiri lombok, kan begitu ya. Kanannya mendoan, kirinya lombok seperti itu. Bareng, kan gitu ya. Ini contoh yang kurang baik di depan anak. Anak akan contoh yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang jelas bahwa anak-anak itu perlu dibawa ke masjid. Perlu sering dibawa ke masjid agar mereka punya kecintaan terhadap masjid. Dan adapun kalau anak-anak mereka kemudian kok di masjid bikin gaduh, bikin masalah di masjid, nah ini baru nanti kalau orang tuanya bisa mengkondisikan anaknya, maka bagus. Kalau tidak bisa, lah baru ditaruh di rumah, biar dia di rumah saja dulu. Kalau memang belum bisa dikondisikan di masjid. Kenapa? Ya karena khawatir akan mengganggu jamaah atau akan membahayakan jamaah. Ya, karena kadang ada anak-anak yang mereka mainannya nggak benar, kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka lempar-lempar, kan gitu ya, megang batu dilempar, ya kena orang atau kena kaca masjid. Ini akan membahayakan seperti itu. Maka sebaiknya biar dia di rumah, jangan dibawa ke masjid kalau yang kondisinya seperti itu. Ya, ikhwani fillah wa rahimakumullah. Itu hadis yang sebelumnya, itu hadis Anas. Kemudian hadis yang setelahnya kita baca, wa an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu annahu intaha ila nabi wa huwa raqi'un faraka'a qabla an yasila ila as-saffi faqala lahu an-nabi zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai kepada Nabi, datang ke masjid, sholat, dalam kondisi Nabi sedang sholat, ikut berjamaah. Wa huwa raqi'un, dalam keadaan Nabi dan para jamaah itu sedang ruku, sudah ruku. Faraka'a, maka Abu Bakrah kemudian beliau ruku. Qabla an yasila ila as-saffi, sebelum sampai ke shaf beliau langsung ruku. Kemudian beliau berjalan menuju ke shaf. Jadi berjalan dalam posisi apa? Ruku sambil berjalan. Jadi ini dapat Rasulullah sedang kondisi ruku, beliau masuk, beliau langsung takbir, langsung ruku. Kemudian beliau berjalan sambil ruku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat, menambah semangatmu, dan jangan diulangi, ya, jangan diulangi lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud nambahkan faraka'a dunas saffi. Beliau ruku sebelum sampai ke shaf. Tsumma masya ila saffi. Kemudian beliau berjalan menuju ke shaf. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah. Hadis ini datang dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah itu bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah dengan Abu Bakar beda. Abu Bakrah namanya Nufai bin Haris Ats-Tsaqafi. Nufai bin Haris Ats-Tsaqafi. Ini Abu Bakrah. Kemudian adapun Abu Bakar As-Siddiq,
namanya Abdullah bin Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman ini beda orang. Jadi Abu Bakrah dengan Abu Bakar itu beda orang. Dan kedua-duanya, kunyah keduanya itu karena ada sebab dikatakan dengan Abu Bakar, ada sebabnya. Yang satunya disebut dengan Abu Bakrah juga karena ada sebabnya. Abu Bakar diberikan julukan dengan sebutan Abu Bakar, dikunyai dengan kunyah Abu Bakar karena beliau cepat sekali dalam beriman kepada berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu sehingga beliau disebutkan dengan nama Abu Bakar. Dan beliau bergerak ketika ada permasalahan, beliau langsung percaya. Dan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, ya. Pertama masuk Islam. Beliau juga orang yang sangat cepat keimanannya. Sehingga karena itulah maka beliau disebut dengan Abu Bakrah. Bakrah artinya Abu Bakar. Bakar artinya cepat dari kata libukuri, karena kecepatan beliau dalam keimanan, kasik. Hingga dikatakan dengan Abu Bakar. Itu Abu Bakar ya, karena cepat dalam beriman, percaya pada berita Rasulullah. Kemudian ada pun satunya lagi Abu Bakrah. Kalau Abu Bakrah, Bakrah artinya katrol atau kerekan gitu ya, kerekan. Bapaknya kerekan. Apa maksudnya? Jadi penamaan ini itu diberikan kepada Abu Bakrah ketika Rasulullah SAW itu sedang mengepung benteng Taif. Sebuah benteng di Taif, Rasulullah mengepung benteng tersebut di tahun yang ke-8 Hijriah. Nah, kemudian Abu Bakrah ini termasuk dari orang-orang yang ada di dalam benteng. Termasuk orang-orang di dalam benteng. Kemudian beliau, ini Nufai bin Haris ya. Kemudian Abu Bakrah beliau meluncur turun dengan menggunakan kerekan tadi, atau menggunakan katrol tali begitu ya, kerekan, turun menggunakan tali kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau menemui Rasulullah, ini ya, turun dari benteng langsung menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengumumkan keislaman, masuk Islam. Sehingga kemudian beliau dikenal dengan Abu Bakrah, bapaknya kerekan. Ya, bapaknya kerekan karena beliau turun dengan menggunakan kerekan menemui Rasulullah SAW. Keluar dari benteng, kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau dulunya adalah seorang budak. Setelah masuk Islam langsung dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan usia beliau ketika itu adalah dalam usia 18 tahun. Ya, usia 18 tahun. Ini usia-usia memang usia yang lagi semangatnya ya, semangatnya mencari kebenaran di usia-usia seperti itu. Ya, orang kalau bagus di usia 18 tahun, mulai menginjak masa itu, dari sama 15 terus sampai 20 melewati masa itu, maka insya Allah setelahnya kalau dia baik melewati masa itu akan baik. Ya, harapannya akan menjadi lebih baik setelah itu. Tapi kalau di masa-masa itu dia gagal begitu ya, ya harapannya ya sedikit ya untuk jadi orang baik seperti itu. Meskipun tetap ada harapan, tidak ada, karena Allah tidak menutup taubat dari seorang hamba. Tapi kalau orang baik di usia-usia tersebut, insya Allah setelahnya akan baik. Itu masa-masa yang menentukan, dan itu masa-masa yang penuh dengan semangat. Nah, termasuk Abu Bakrah ya, turun dari benteng dengan menggunakan tali. Berarti kan bukan perkara yang mudah kan gitu ya. Turun dari benteng dengan tali hanya kemudian demi untuk apa? Untuk masuk Islam. Nah, kemudian ini Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini adalah seorang yang berusaha menjauh dari fitnah. Ketika ada permasalahan di antara kaum muslimin, beliau termasuk sahabat-sahabat yang menjauh dari fitnah, dari perselisihan di antara kaum muslimin. Beliau tinggal di Baghdad, dan di sana beliau tinggal di Baghdad, sama juga ada di sana ada Imran bin Husain. Dan Hasan Al-Basri itu mengatakan tentang kedua orang ini, beliau mengatakan lam yanzil Basrah afdal min Abi Bakrah wa Imran ibn Husain. Tidak ada yang datang ke Basrah orang yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakrah dan Imran ibn Husain. Ini orang yang berusaha
menjauh dari fitnah. Sampai ketika ada fitnah, mulai ada perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu, maka ada seorang yang namanya Akhnaf bin Qais, itu dia ingin ini seorang tabi'in, dia sudah menyandang pedang, bawa pedang, berjalan, dan kemudian Abu Bakrah melihat melihat Akhnaf bin Qais. Maka Abu Bakrah kemudian mengatakan, ya, aina tadhhab? Kemana kamu mau pergi? Ya. Kemana kamu pergi? Atau dengan pertanyaan yang semisal dengan itu. Dia mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sama. Aina tadhhab? Kemana kamu pergi? Kata Akhnaf bin Qais, dia mengatakan, linusrati hadzal rajul atau dzalikar rajul. Dia mengatakan, saya mau pergi untuk membantu orang itu, menolong orang itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakrah mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim dengan mereka bertemu dengan kedua pedang mereka, saling bertemu, saling berhadapan dengan kedua pedang mereka, masing-masing membawa senjata, fal qatil wal maqtul finnar, maka kata Rasulullah, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di dalam neraka. Orang bunuh dan yang dibunuh terancam neraka. Maka kemudian beliau pun menahan diri tidak jadi pergi dengan ketika mendengar hadis tersebut. Yang jelas beliau adalah seorang ulama, ya, ulama, dan seorang yang saleh, seorang yang sangat baik, dan beliau adalah termasuk seorang dari perawi-perawi hadis Nabi SAW. Kita lanjutkan. Abu Bakrah di sini mengatakan bahwa beliau sampai kepada Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi dalam posisi ruku. Maka beliau langsung ruku sebelum sampai ke shaf. Ya, sebelum sampai ke shaf beliau ruku. Kemudian berjalan masuk ke shaf. Berarti ruku, ya, sebelum sampai ke shaf sudah ruku, kemudian berjalan menuju ke shaf. Maka ketika selesai sholat, Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Bakrah, dia mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulangi lagi. Di sini ada larangan Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang terdapat dalam hal ini, ada beberapa masalah. Yang pertama, Abu Bakrah kondisinya mungkin beliau kondisinya buru-buru, kan gitu ya, kondisi buru-buru. Yang kedua yang beliau lakukan adalah beliau ruku, langsung ruku ketika mendapatkan Rasulullah ruku. Ini masalah kedua. Masalah yang ketiga Masalah yang ketiga, beliau berjalan, gitu ya, berjalan menuju ke shaf, masuk ke shaf. Ini masalah-masalah yang ada dalam hadis ini. Nah, kemudian dari masalah-masalah ini, untuk masalah yang pertama, masalah beliau bersegera masuk menuju ke masjid, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu tidak boleh, karena Rasul mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud, jangan diulangi. Maksudnya jangan jangan tergesa-gesa ketika menuju ke masjid, jangan tergesa-gesa ketika mau sholat. Ya, jangan tergesa-gesa. Tidak boleh melakukan ketergesa-gesaan. Dan Rasulullah mengatakan di hadis yang lainnya, idza sami'tumul iqamah famshu wa la tusri'u. Kalau kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita masuk dalam keadaan tergesa-gesa. Nanti ada hadisnya juga setelahnya, kita baca ya. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah Rasulullah melarang beliau sallallahu alaihi anhu, dilarang untuk masuk langsung sholat sebelum sampai ke shaf. Itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Dilarang untuk sholat takbir sebelum kita sampai shaf sudah takbir duluan. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan mengimami jamaah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menata shaf, kan gitu ya. Akan ditata dulu shafnya. Ditata shafnya
dirapatkan barisannya, diluruskan shafnya. Ini akan ditata dulu shafnya sebelum sholat. Maka ini menunjukkan bahwa orang itu hendaknya masuk ke shaf dulu sebelum apa? Sebelum sholat. Ya, sebelum dia sholat hendaknya dia masuk ke shaf dulu, jangan langsung sholat kemudian baru berjalan menuju ke shaf, tidak. Tapi masuk ke shaf dulu baru kemudian sholat. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Itu Abu Bakar. Adapun berjalannya beliau menuju ke shaf, berarti di sini ada gerakan-gerakan, kan begitu ya? Ada gerakan. Abu Bakar beliau bergerak maju menuju ke shaf dalam posisi ruku. Maka di sini ini bukan sesuatu yang dilarang. Adanya gerakan-gerakan itu tidak bukan sesuatu yang dilarang. Gerakan-gerakan dari dalam sholat itu diperbolehkan. Gerakan yang tidak banyak itu diperbolehkan di dalam sholat. Dan adapun kalau gerakan-gerakan yang banyak, maka itu akan membatalkan sholatnya. Nah, ukurannya bagaimana? Ukuran seorang dikatakan gerakannya banyak atau sedikit, ukurannya bagaimana? Untuk yang gerakan-gerakan yang banyak itu, sebagian para ulama mengatakan bahwa ukurannya kalau lebih dari 3 gerakan maka sudah dianggap banyak, gitu ya. Itu ukurannya. Karena namanya jamak banyak itu ya kalau 3 atau 3 ke atas itu sudah dikatakan jamak dalam bahasa Arab ya. Itu jamak kalau ukurannya berapa? 3 gerakan atau lebih. Tapi ada pendapat yang lain yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa ukuran banyak itu adalah kalau seseorang itu dia melakukan gerakan-gerakan yang gerakan itu tidak dilakukan oleh orang yang sholat. Kalau dia sholat nggak akan gerakan seperti ini, gitu ya maksudnya ya. Kalau dia memang sholat, dia tidak akan melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Misalnya ngambil pecinya jatuh ya, diambil, kemudian bener-benerin, dipasang, dipakai. Nah, ini kira-kira orang sholat melakukan seperti apa tidak? Tidak, kan gitu ya? Tidak. Artinya gerakan-gerakan yang memang gerakan yang tidak dilakukan oleh orang yang sholat, itu dikatakan gerakan yang akan membatalkan sholat seperti itu. Jadi diambil pecinya dibenerin dulu, kemudian ditata rambutnya, pakai. Ini gerakan-gerakan yang apa? Yang membatalkan sholat, ya seperti itu. Kemudian juga atau gerakan-gerakan yang lain ya, gerakan yang jelas gerakan-gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang sholat. Adapun kalau garuk-garuk misalnya ya, garuk-garuk atau ada nyamuk, diteplak boleh apa tidak? Digigit nyamuk, teplak boleh apa tidak? Boleh, ya boleh. Kenapa? Ya gerakan yang ringan, ya gerakan-gerakan yang ringan. Bahkan kalau ada ular lewat, boleh dibunuh apa tidak? Boleh. Sudah lewat pada kita hadisnya, kalau kita sedang sholat boleh kita membunuh ular, boleh. Tapi ini untuk gerakan-gerakan yang apa? Gerakan-gerakan yang sedikit, yang memang yang dimaklumi kalau itu gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Adapun gerakan yang banyak, berulang-ulang banyak dilakukan, maka itu membatalkan sholat. Ya. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Yang jelas bahwa di sini ada gerakan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, berjalan menuju ke shaf, gitu ya, jalan menuju ke shaf, itu gerakan-gerakan. Dan ini menunjukkan bolehnya atau bahwa gerakan-gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Ya, seperti menggendong anak, misalnya gendong bayi. Ada anak nangis, anak kita nangis, digendong, diambil, diangkat. Ini kan gerakan ya, gerakan seperti itu. Ini juga diperbolehkan. Kemudian Wa'an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada seorang salat di belakang shaf. Salat di belakang shaf sendirian. Ini shafnya sudah penuh, dia di belakang sendirian, gitu ya. Di belakang shaf sendirian. Fa amarahu ayyu'ida as-shalah. Maka Rasulullah memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud.
Kalau disuruh mengulangi berarti salatnya sah apa tidak? Disuruh mengulangi berarti tidak sah, kan begitu ya? Berarti tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikutnya masih ada kaitannya. Walahu an Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga dari riwayat Imam Ahmad dari Talq bin Ali dengan lafaz la salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Wa zada Tabrani, Imam At-Tabrani menambahkan fi hadisi Wabisah, dalam hadis Wabisah, hadis yang pertama tadi, ala dakhalta ma'hum au ijtararta rajulan. Tidakkah kamu masuk ke shafnya mereka atau kamu tarik salah seorang dari mereka untuk berdiri bersama dengan kamu di shaf belakangnya, nemani kamu di belakang. Ini hadis ini untuk hadis ini hadis yang ini termasuk hadis yang yang lemah, hadis yang lemah karena di situ ada seorang rawi yang matruk namanya As-Sari ibn Ismail. Hadis ini hadis yang lemah. Yang jelas hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sholat di belakang shaf hukumnya apa? Batal ya. Sholat sendirian di belakang shaf hukumnya batal. Bagaimana dengan pendapat ini? Apakah untuk masalah ini memang seperti itu atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa shaf itu, masuk shaf itu termasuk syarat. Bershaf itu, berbaris itu termasuk syarat sahnya sholat. Syarat ya, artinya batal kalau orang tidak masuk shaf, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Harus punya teman berdiri, dia harus ada shaf di situ. Dia harus punya barisan tersendiri. Tidak boleh dia sendirian di belakang shaf. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama pendapat ini pendapat yang lebih benar tentang masalah tersebut, bahwa sholatnya itu tetap sah sholatnya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menjelaskan, ya kita lihat hadis ya. Beliau menyebutkan hadis-hadis. Imam Syafi'i menyebutkan hadis akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu Mulaikah, bahwa neneknya Anas yang bernama Mulaikah itu mengundang Rasulullah SAW di ta'amin untuk makan, diundang makan. Rasulullah diundang makan oleh neneknya Anas. Kemudian fa'akala minhu, maka Rasulullah pun makan dari makan tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, qumu faliusalli lakum, berdirilah kalian, aku akan sholat untuk kalian, mengimami kalian. Qala Anas, maka Anas mengatakan, faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun berdiri menuju sebuah tikar milik kami. Qad iswadda min tuli ma lubis, dan tikar itu sudah menghitam karena lamanya dipakai. Tikar yang sudah bodol, sudah usang karena seringnya dipakai. Kemudian fanadhtuhu bima'in, maka aku pun membersihkannya dengan air, diciprati dengan air. Faqama alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW berdiri di atas tikar tersebut. Wasafaftu ana wal yatimi khalfahu, maka aku pun berdiri bersama dengan seorang anak yatim di belakang Rasulullah. Wal ajuzu min waraina, dan si nenek kami ada di belakang kami. Ya, hadis yang tadi yang kita baca pertama itu. Ini cuma yang tadi pertama itu disebutkan dengan ringkas. Adapun di Imam Syafi'i menyebutkan dengan lebih panjang, lebih sempurna. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Um ya, Al-Um. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW beliau
menyebutkan bahwa atau di prakteknya di situ bahwa Anas mengatakan Rasulullah sholat. Di belakang Rasulullah ada dua anak kecil, kan gitu ya? Ada dua orang anak kecil. Di belakang anak kecil itu siapa? Seorang perempuan. Berapa orang? Satu. Kan gitu ya? Satu. Satu orang. Berarti sholatnya sah apa tidak? Ini sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah sholat ngimami. Kemudian kata Anas, dan saya bersama dengan seorang anak yatim berdiri di belakangnya Rasulullah. Shaf, ada shafnya ini. Wal ajuz mi waraina, dan seorang dan nenek kami berdiri di belakang kami. Berarti neneknya satu ya, hanya satu orang sendirian di belakang. Kalau itu batal sholatnya, maka Rasulullah akan mengingatkan, kan gitu ya. Rasulullah akan melarang si nenek ini untuk ikut sholat, tidak ikut sholat. Tidak perlu ikut sholat, kenapa? Kalau sholat batal nanti kamu. Cuma kan gitu ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah membiarkan si nenek ikut sholat bersama dengan beliau SAW, makmum bersama dengan Rasulullah SAW, berdiri belakang sendirian. Maka ini menunjukkan bahwa berdiri belakang shaf sendirian hukumnya apa? Sah sholatnya, boleh dan sah sholatnya. Ini hadis yang beliau bawakan. Hadis yang kedua juga disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam hadis tadi yang kita baca dari hadis Abi Bakrah. Kita baca ucapan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa ruya anna Abu Bakrah raka'a wahdahu wa khafa an tafutahu ar-raka'ah. Dan diriwayatkan bahwa Abu Bakrah, hadis yang sebelumnya tadi kita baca itu, yang Abu Bakrah itu yang turun dengan kerekan itu. Abu Bakrah beliau ruku sendirian. Jadi belum sampai shaf beliau sudah ruku, kan begitu ya? Sebelum sampai shaf sudah ruku. Berarti di belakang shaf sendirian apa bersama siapa? Kan sendirian ya. Beliau sendirian di belakang shaf. Kalau itu batal, maka Rasulullah akan mengingatkan untuk mengulangi lagi karena tadi sempat sendirian, kan gitu ya. Beliau sendirian sholat di belakang shaf. Maka beliau mengatakan beliau rukuk sendirian di belakang shaf. Wa khafa an tafutahu ar-rak'ah, dan beliau khawatir akan ketinggalan rakaat. Karena khawatir ketinggalan rakaat, maka beliau langsung ikut rukuk di belakang shaf. Langsung rukuk. Fa dzakara dzalika lin-nabi, maka kemudian beliau menyebutkan hal itu pada Nabi. Maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulangi. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Seandainya tadi salatnya yang sendirian di belakang shaf itu batal, maka Rasulullah mesti akan menyuruh Abu Bakrah untuk salat lagi. Tapi beliau tidak diperintahkan. Ada penjelasan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Syafi'i, walamma shalatil mar'atu munfaridah ma Rasulillah. Ketika perempuan si nenek itu, neneknya Anas, salat sendirian bersama Rasulullah, kana fi dzalika dalilun, itu di situ ada pendalilan ala anna salatal munfarid bi salatil imam jaizah, bahwa salatnya orang yang sendirian di belakang shaf ikut dengan salatnya imam, makmum kepada imam, itu boleh. Kenapa? Li'anna an-nabi law lam yaraha jaizah lanahaha 'anis shalah. Karena Nabi, seandainya Nabi berpendapat atau menjelaskan, melarang atau berpendapat bahwa itu tidak boleh salat di belakang shaf sendirian, maka pasti Nabi akan melarang neneknya Anas untuk salat. Ya, dilarang. Ini penjelasan beliau insyaallah seperti itu ya, khalfahu nanis salati khalfahu insyaallah. Kemudian yang kedua, tentang hadis Abu Bakrah, walamma dzakara Abu Bakrah lin Nabi. Ketika Abu Bakrah menjelaskan kepada Nabi bahwa beliau tadi melakukan seperti itu, dia ruku sebelum sampai shaf kemudian jalan ke shaf, annahu raka'a wahdah, bahwa beliau ruku sendirian di belakang shaf. Falam ya'murhu bi'adatin, dan Nabi tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulanginya lagi. Dalla dzalika ala annahu mujzi anhu. Maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut itu boleh sah salatnya, tidak batal salatnya. Dan ini walaupun pendapat yang benar bahwa orang yang salat sendirian di belakang shaf itu hukumnya
sah salatnya, tidak batal salatnya. Gitu ya. Adapun yang tidak diperbolehkan salat sendirian di belakang shaf, itu wallahu alam kalau dia salat sendirian tapi tidak makmum kepada imam, ya, tidak makmum kepada imam. Dia imam yang sedang salat bersama jamaah, dia bikin salat sendiri di belakang sendirian. Gitu ya. Itu yang wallahu alam itu larangannya ke hadis yang ke arah yang seperti itu. Ya, ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ukuran seorang mendapatkan rakaat, ukurannya adalah apa? Ketika mendapatkan rukuknya imam. Ketika mendapatkan rukuknya imam. Seorang kalau mendapatkan imam ruku, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian ikut rukuk bersama dengan imam, maka sudah teranggap mendapatkan satu rakaat itu, mendapatkan rakaat tersebut. Itu ukuran seorang mendapatkan rakaat adalah dengan ketika seorang mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Dan ukurannya adalah kalau dia memang mampu untuk rukuk, artinya tidak. Adapun kalau misalnya dia sedang turun untuk rukuk, imamnya berdiri untuk naik begini ya, selisih ban, maka tidak dianggap mendapatkan rukuk. Kalau dia turun takbiratul ihram, Allahu akbar, berdiri, imamnya rukuk, dia takbir untuk ruku, ternyata imamnya berdiri untuk untuk berdiri seperti ini, untuk dia i'tidal, maka ini tidak dianggap mendapatkan ruku, karena dia tidak sempat mendapatkan itu, ya, tidak sempat mendapatkan rukuknya imam. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi ukuran mendapatkan rakaat adalah ketika seorang mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Kita lanjutkan. Dan itu tunjukkan dengan Rasulullah tidak mengingatkan Abu Bakar untuk menambah rakaat. Ya, Rasulullah tidak mengingatkan Abu Bakar untuk menambah rakaat lagi. Kalau seandainya dapat rakaat itu tidak dianggap sebagai dapat rukuknya imam bersama dengan imam tidak dianggap satu rakaat, tidak dianggap mendapatkan rakaat, maka Rasulullah akan mengingatkan untuk menambah rakaat kepada Abu Bakar. Kemudian kita lanjutkan. Setelahnya hadis yang berikutnya. Itu kaitan dengan tadi ya, salat orang yang sendirian di belakang imam. Insyaallah salatnya tetap sah karena dalil-dalil yang tadi disebutkan, bagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, menunjukkan tentang hal tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Kalau kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah ke salat, menuju salat. Menuju ke masjid, berjalanlah menuju ke masjid. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan bagi kalian untuk sakinah, tenang, badannya tenang, wal waqar, dan juga hatinya tenang. Luar dalam tenang. Jaga ketenangan luar dan dalam. Fisiknya tenang, tidak tergesa-gesa, juga hatinya juga tenang. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktumus shalah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apa yang kalian dapatkan salatlah, dan apa yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Muttafaq alaih wa lafdhu lil Bukhari. Ya. Untuk hadis ini ya, kita lihat bahwa di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengar qomat, dikumandangkannya iqamat, mendengar iqamat, famshu, maka berjalanlah ila shalah, menuju ke masjid, berjalan untuk sholat ke masjid. Di sini ada faidah bahwa iqamah itu sesuatu yang disyariatkan. Qomat ya, qomat itu disyariatkan. Mengumandangkan iqamah itu disyariatkan, bahwa dan itu termasuk fardu kifayah. Itu termasuk fardu kifayah.
Dan semestinya bagi orang yang mengumandangkan iqamah itu untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jika kalian mendengar iqamat. Berarti kalau mendengar suaranya keras apa tidak? Kan keras begitu ya? Keras. Karena mendengar di sini ini bukan hanya yang mendengar, bukan hanya yang dalam masjid saja, tapi juga yang di luar masjid itu mendengar iqamat tersebut. Yang di luar masjid. Dari mana diambil faedah kok termasuk yang di luar masjid? Karena Rasulullah mengatakan jika kalian mendengar iqamat maka berjalanlah menuju ke masjid, menuju sholat. Berarti yang mendengar di mana? Di luar. Di luar juga mendengar dikumandangkannya iqamah. Berarti iqamah itu dengan suara yang keras, dikumandangkan dengan suara yang keras, bukan dengan suara yang lirih yang hanya dengar oleh sebagian orang, tapi dengan suara yang keras. Dan usahakan bahkan sampai yang di luar pun bisa mendengar iqamat tersebut, sehingga mereka bersegera untuk menuju ke masjid. Dan bahkan sebagian para ulama mereka menyebutkan kalau dibutuhkan untuk menggunakan pengeras suara itu pun boleh. Pakai mikrofon dikeraskan suaranya itu juga diperbolehkan. Begitu ya, dibolehkan. Ya meskipun kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan, "Lawang jamaah sudah kumpul semua di sini," gitu ya. Sudah kumpul, kenapa harus pakai pengeras? Ya, karena yang di luar sana itu masih banyak orang. Yang banyak orang yang mungkin mereka akan tergerak untuk datang ketika mendengarkan iqamat dikumandangkan tersebut. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah. Hingga iqamat itu hendaknya dikumandangkan dengan suara yang keras ya, dengan suara yang keras. Adapun untuk para perempuan maka tidak ada iqamat ya. Perempuan itu tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Iqamat, adzan dan iqamat itu kekhususan untuk para laki-laki. Kemudian beliau mengatakan famshu, maka berjalanlah ila shalah. Wa alaikum as-sakinatu wal waqar, dan bagi kalian untuk tenang jasmaninya dan waqar, tenang rohaninya, luar dalamnya. Jasadnya, fisiknya tenang, hatinya juga tenang ketika menghadap ke kita mau sholat. Jangan tergesa-gesa, wala tusdi'u, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa, karena tujuan dari sholat adalah untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam beribadah. Dan kita tidak akan bisa khusyuk kalau ya kita menuju ke masjid dalam keadaan lari misalnya ya. Lari ke masjid, kan sudah dengar qomat langsung lari menuju ke masjid. Ya, kira-kira sampai ke masjid gimana? Ngos-ngosan kan gitu ya, ngos-ngosan. Artinya kita tidak akan mendapatkan kekhusyuan kalau kita seperti itu. Ya, meskipun di sana ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang seolah-olah kita diperintahkan untuk lari menuju ke masjid. Misalnya ayat wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan adzan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka larilah menuju kepada bersegera menuju kepada zikir kepada Allah. Segera datangi panggilan tersebut. Suruh lari, tapi maksudnya di situ untuk bersegera, bukan untuk berlari. Meskipun lafadznya pakai lari, tapi maksudnya di situ berjalan, segera berjalan menuju ke masjid. Ini kalau sudah ada adzan di hari Jumat. Ya, ini jelas bahwa kita diperintahkan untuk tenang. Dan termasuk fisik kita, kalau kita tergesa-gesa lari menuju ke masjid, maka tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Demikian pula ketenangan hati itu juga hendaknya diperhatikan, karena yang dinilai dari sholat kita adalah yang kita menghayati sholat itu. Yang hati kita ikut hadir itu yang dinilai. Yang hati kita ikut hadir dalam sholat tersebut itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sholat kita, ya hati kita tidak ikut hadir dalam sholat kita, maka sholat yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala, hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala dari sholat yang kita kerjakan. Hanya sekedar sudah gugur kewajiban, ya gugur kewajiban, tapi tidak dapat pahala. Jadi sholat itu harus
targetnya kalau bisa ya hati kita ikut hadir dalam salat kita, sehingga kita harus tenang dalam salat kita. Wa ma adraktum fasallu. Kemudian apa yang kalian dapatkan maka salatlah. Maksudnya kalau kita masuk masjid, kita mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, kita ikut berdiri. Kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka kita ikut ruku. Kita mendapatkan imam dalam keadaan sujud, kita ikut sujud. Fama adraktum fasallu. Maka apapun yang kalian dapatkan, maka hendaknya kalian sholat di situ. Ikuti gerakan imam. Jadi kalau kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku, ya sudah kita masuk shaf. Kemudian apa? Takbiratul ihram dulu. Karena sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Jangan langsung ruku. Takbir Allahu Akbar ruku, bukan. Tapi takbiratul ihram kemudian takbir lagi untuk apa? Untuk ruku. Gitu ya. Jangan langsung Allahu Akbar ruku. Berarti belum masuk salat nanti. Tapi takbiratul ihram dulu, kemudian bertakbir untuk ruku. Maka apa yang kalian dapatkan dari salat, maka lakukan. Kalau kita mendapatkan imam dalam keadaan sujud, sudah kita takbiratul ihram. Berdiri kemudian takbir untuk sujud bersama dengan imam. Ikut sujud bersama dengan imam. Jangan ditunggu. Ya, karena imamnya sedang sujud, lah berdiri aja dulu lah. Gitu ya. Nungguin imamnya apa? Berdiri. Ketika imam berdiri sudah berdiri baru Allahu Akbar ikut salat. Ya, jangan ditunggu. Kenapa? Karena antum akan kehilangan banyak faidah di situ, banyak pahala. Sujud pahala apa tidak? Pahala kan ya? Antum bersujud pada Allah itu pahala. Meskipun tidak dapat rakaat tapi dapat pahala. Dapat zikir, di situ ada zikirnya. Kemudian antum duduk di antara dua sujud, itu ada zikirnya, pahala juga. Sujud lagi ada nilai pahala lagi. Berdiri baru setelah itu dapat meskipun tidak mendapatkan rakaat, tetapi antum bisa mendapatkan pahala dari sujud-sujud tersebut. Maka jangan kemudian menunggu imamnya berdiri baru takbir ikut terhadap gerakan imam. Jangan ditunggu. Karena Rasulullah jelas sekali mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapatkan, lakukan. Kalian sholat bersama dengan imam itu. Kemudian, "Wa ma fatakum fa'atimmu." Dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Maka sempurnakan. Nah, sekarang kalau misalnya gini ya. Orang sholat masuk masjid sholat zuhur. Imamnya sudah di rakaat ke-2, tasyahud awal. Gitu ya. Tasyahud awal. Kita datang masuk, kita kemudian ikut tasyahud, ikut bersama dengan imam. Berarti nanti nambahi berapa? Nambahi 2, kan gitu ya? Nambahi 2 lagi. Itu yang ditambahi itu rakaat ketiga dan 4 atau kita ganti rakaat ke-1 dan ke-2. Kan kita dapat datang itu imam nanti rakaat ketiga. Kita ketemu dengan imam rakaat ketiga ya. Rakaat ketiga. Berarti kita tidak dapat rakaat pertama bersama dengan imam, 1 dan 2 bersama dengan imam tidak dapat. Nah, nanti setelah kita imamnya salam, kita nambah lagi, itu kita gantikan rakaat pertama dan kedua, atau kita menambahnya itu rakaat ketiga dan keempat. 1 2 gantikan 1 2 atau nambahi 1 3 dan 4. 3 dan 4 ada. Ini beda nanti beda bacaannya beda. Kalau kita mengatakan kita ganti rakaat pertama dan kedua karena kita ketinggalan rakaat pertama dan kedua, begitu ya. Berarti nanti kita berdiri lagi baca Al-Fatihah, baca suratan. Kan gitu ya? Baca Al-Fatihah dan baca suratan di 2 rakaat itu. Gitu ya. Tapi kalau kita cuma nambah rakaat ketiga dan keempat, berarti cuma Al-Fatihah, tidak nambah. Kan gitu ya? Tidak nambah bacaan suratan yang lainnya. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu kita mengganti rakaat pertama dan kedua. Tapi ya kalian perhatikan ya, antum perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan wa ma fatakum fa'atimmu.
Apa yang luput dari kalian, sempurnakan. Yang kurang dari kalian, sempurnakan. Nih, tanya. Kalau orang menyempurnakan, di depan apa di belakang? Belakang, kan gitu ya. Nah, finishing di mana? Belakang. Kan sudah apa namanya? Bangunan nih, bangunan ya, bangunan. Sudah apa namanya? Sudah berdiri, sudah di apa pasang-pasang apa semuanya. Tinggal apa? Tinggal finishing. Nah, finishingnya di mana? Ya belakang, kan gitu ya. Namanya menyempurnakan itu di belakang. Nanti ini sudah yang pokok-pokok semua sudah dilakukan, tinggal disempurnakan, kan gitu ya. Berarti menyempurnakan di mana? Di belakang. Dan di sini Rasulullah menyebutkan dengan lafaz fa'atimmu, sempurnakan. Sempurnakan berarti di belakang, seperti itu ya. Jadi menambah. Jadi kalau kita ketinggalan satu rakaat, ya kita misalnya di rakaat ketiga baru datang, kita ketinggalan satu rakaat ya, misalnya kurang satu rakaat, kita nambahnya rakaat yang ketinggalan, rakaat yang keempat, nambahnya rakaat yang keempat, bukan rakaat ke satu, gitu ya, bukan rakaat ke satu, tapi itu rakaat yang keempat, disempurnakan, ditambahi, ya baru tiga, ya dapat nambahi berapa? Apa namanya? Nambahi satu lagi, biar empat. Karena kita juga ketika kita mau sholat, kita sholat bersama dengan imam, kita mendapatkan imam sudah sholat, kita masbuk. Ketika kita sholat pertama kali takbiratul ihram, kita niatnya itu dari awal atau dari rakaat ketiga? Kan dari awal ya. Saya sholat dari awal, niatnya Allah Akbar, ini rakaat pertama saya. Bukan ini rakaat ketiga saya, tapi ini rakaat pertama saya. Ya, jadi niatnya memang sudah saya meniatkan untuk sholat di rakaat pertama. Meskipun nanti imamnya di rakaat yang berbeda ya, tapi itu niat kita, memang kita niatkan dari awal seperti itu. Kemudian hadis yang muttafaq alaih. Wa an Ubay berikutnya. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdahu. Salatnya seorang laki-laki bersama dengan laki-laki yang lain, dua orang, itu lebih baik atau lebih bagus ya, lebih bagus dibandingkan dengan salat sendirian. Dibandingkan dengan salat sendirian. Kemudian wa salatuhu ma'ar rajulain aska min salatihi ma'ar rajuli. Dan salatnya dia bersama dengan dua orang itu lebih baik daripada salat bersama dengan satu orang. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan ketika semakin banyak jamaahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak jamaahnya semakin afdal, makin utama. Ya. Di hadis ini ya kita sebutkan ya faedahnya. Rasulullah tadi mengatakan bahwa menjelaskan bahwa salatul rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdah. Salatnya satu orang bersama dengan orang yang lainnya, dua orang ya, itu lebih baik daripada salat sendirian. Maka di sini ada faedah bahwa jamaah itu bukan syarat sahnya salat. Bukan apa namanya syarat sahnya sholat. Artinya orang sholat sendirian itu juga sah sholatnya, begitu ya. Orang yang sholat sendirian itu sah sholatnya, ya meskipun untuk para laki-laki itu wajib, pendapat yang benar wajib untuk apa? Untuk sholat berjamaah di masjid. Tetapi untuk masalah sah tidaknya, orang yang sholat sendirian sholatnya juga sah. Salatnya tetap sah, bukan sebagai syarat sahnya salat. Kemudian yang kedua, faedah kedua bahwa jamaah itu minimal dilakukan oleh berapa? Dua orang. Ya, karena di sini Rasulullah mengatakan salatnya seorang bersama dengan satu orang yang lainnya jamaah itu lebih baik dibandingkan salat sendirian. Menunjukkan bahwa salat berjamaah minimal dilakukan oleh dua orang, ya minimal dua orang, satunya sebagai imam, satunya sebagai makmum. Kalau dua orang seperti ini, maka posisi makmum di mana? Di sebelah
kanannya imam, ya di sebelah kanannya imam. Posisinya di sebelah kanan imam. Berjajaran antara imam dengan makmum. Kemudian wa salatuhu ma rajulaini aska min salatihi min salati rajul min salatihi ma rajuli. Salat bersama dengan dua orang lebih baik dibandingkan dengan bersama satu orang, dan ketika semakin banyak, kata beliau, wa makana aktsar fa huwa ahabbu ilallah azza wa jalla. Semakin banyak jamaahnya, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya kalau mau milih-milih ya, maka pilih salat yang di tempat yang paling banyak jamaahnya, yang paling banyak jamaahnya. Tetapi juga kalau di dekat kita ada masjid atau mushola yang dekat dengan kita, maka kita hendaknya menghidupkan mushola tersebut. Menghidupkan, kata wakaf untuk kaum muslimin, maka kita punya kewajiban untuk menghidupkan wakaf tersebut. Jangan dibiarkan ditinggal begitu saja, ya. Kecuali kalau ada memang kita bukan takmir di situ, maka boleh kita untuk mencari masjid yang lebih besar, masjid yang lebih ramai jamaahnya, yang lebih banyak jamaahnya. Karena sholat di masjid yang banyak jamaahnya itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat di masjid yang jamaahnya sedikit. Kemudian juga di sini hendaknya itu jangan gampang-gampang bangun masjid, gitu ya. Gampang-gampang masjid ini pengen bikin masjid. Sebenarnya lagi pengen bikin masjid lagi, bikin lagi. Jadi masjid jejer-jejer gitu ya. Ini ada masjid, sudah masjid, ada masjid lagi, jejer-jejer masjidnya. Se-RT bisa lebih dari 1 apa 2 kan gitu ya. Ini se-RT masjidnya 2, musholanya 2. Nah, yang mau sholat siapa kan gitu ya? Mau sholat siapa? Jadi jangan memperbanyak masjid. Ya, sehingga ketika masjid itu tidak banyak jumlahnya, maka orang akan terkumpul di situ, terpusat di masjid yang satu itu, sehingga jamaah akan semakin banyak. Beda kalau dipisah-pisah, dipecah-pecah. Ya, ini karena nggak cocok dengan kiai ini, ya bikin sendirilah biar jadi kiai, kan gitu ya. Karena pengen jadi kiai, pengen imami tapi nggak pernah ditunjuk, bikin masjid sendiri biar jadi kiai, biar jadi imam, kan gitu ya. Nah, akhirnya bikin mushola lagi. Ini bikin lagi, ada pecahan lagi, bikin lagi, mushola lagi, masjid lagi. Akhirnya jamaah yang sebelumnya di sini 100 orang kumpul di sini, terpaksa ada yang pisah ke sini, kan gitu ya. Ada yang pisah lagi, ada masjid lagi, pisah lagi. Ya, sehingga yang ini jumlahnya sedikit, yang ini sedikit, ini juga sedikit semua. Akhirnya seperti itu karena terlalu banyak masjid, sehingga sepantasnya tidak membangun masjid-masjid dengan bentuk yang berdekatan gitu ya. Kalau memang sudah ada, ya cukupkan dengan masjid yang ada. Jangan memperbanyak membangun masjid. Ya, kita lanjutkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan yang jelas bahwa jamaah itu ketika semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahalanya, semakin afdal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Ummi Waraqah. Setelahnya dari Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini sahabiyah, seorang perempuan dari kalangan sahabiyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna nabiyya amaraha. Nabi memerintahkan beliau radhiyallahu ta'ala anha anta umma ahla dariha, untuk mengimami keluarganya. Ummu Waraqah diperintahkan oleh Nabi untuk mengimami keluarganya. Ini berkaitan dengan masalah perempuan menjadi imam, boleh apa tidak? Ya, perempuan menjadi imam. Jelas dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya. Maka perempuan itu boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan. Adapun kalau makmumnya laki-laki, maka perempuan tidak boleh mengimami para laki-laki. Meskipun perempuannya hafizah, laki-lakinya juz amma be ora rampung, gitu ya. Tetap yang ngimami siapa? Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu yang qawam, yang memimpin para perempuan, bukan perempuan yang memimpin para laki-laki.
hadis ini hadis yang lemah ya, hadis ini hadis yang lemah. Tapi para ulama membahas masalah tersebut, meskipun hadisnya lemah, tapi para ulama membahas tentang masalah imamatun nisa, perempuan yang menjadi imam untuk para perempuan-perempuan yang lainnya. Dan untuk masalah imam perempuan itu para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu merajihkan bahwa disunahkan bagi para perempuan untuk salat berjamaah di antara mereka. Ya, kalau tidak bersama laki-laki, misalnya ada sebuah tempat di situ isinya perempuan semua. Ya, kayak di pondok perempuan misalnya pondok putri. Nah, itu kan perempuan semua di situ. Nah, maka disunahkan, kata Ibnu Qayyim, disunahkan untuk berjamaah di antara mereka. Berjamaah, memilih salah seorang dari mereka itu sebagai imamnya, ya, sebagai imam, dipilih sebagai imam. Kemudian beliau mengatakan, menjelaskan bahwa setelah beliau menyebutkan hadisnya Ummu Waraqah tadi, Ummu Waraqah juga menyebutkan asarnya Aisyah dan juga asarnya Ummu Salamah, mereka mengimami para perempuan juga. Aisyah mengimami para perempuan, juga Ummu Salamah mengimami para perempuan. Maka beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, walau lam yakun fil mas'alati illa umumu qawlihi tafdulu salatil jama'ati ala salatil fadli bi 27 darajah lakafa. Kata Ibnu Qayyim, seandainya dalam masalah ini tidak ada hadis yang sahih atau tidak ada keutamaan penjelasan kecuali keumuman lafaz hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan tafdhulu salatil jamaah ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian berapa derajat? 27 derajat. 27 derajat lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Kalau cuma ada hadis ini saja tentang keutamaan salat jamaah saja, maka itu sudah cukup menjelaskan bolehnya perempuan mengimami perempuan, disunahkannya perempuan mengimami para perempuan. Di mana posisinya? Posisi imam, kalau perempuan jadi imam bagi perempuan yang lain, di mana tempat berdirinya perempuan tersebut? Ya, itu posisinya ada di tengah shaf pertama. Ini shaf pertama, nah di tengah-tengah, tidak maju ke depan. Ya, tidak maju ke depan karena perempuan itu beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki menonjol nggak apa-apa, dia nampak kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan itu lebih dijaga, ya, tidak muncul di depan, itu tidak, dia ada di belakang. Artinya bersama dengan ditutup bersama dengan perempuan yang lainnya sehingga tidak menonjol. Ini kebanyakan para ulama seperti itu. Dan meskipun sebagian itu menjelaskan boleh, kalaupun dia di depan seperti laki-laki, itu juga diperbolehkan. Ya, kalau hanya khusus di antara para perempuan, maka softnya di mana? Di tengah-tengah, imamnya di tengah-tengah. Kalaupun ke depan itu juga boleh. Ya, kalaupun ke depan itu juga boleh, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, kurang 5 menit ya. Lanjut ya. Masih banyak ini, berapa hadis lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya istakhlafa ibna ummi maktum ya ummun nas wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi meminta ibnu ummi maktum untuk menggantikan beliau mengimami manusia. Dan kondisinya Ibnu Ummi Maktum itu buta, tapi disuruh jadi imam oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi untuk jihad, maka Ibnu Ummi Maktum diminta oleh Rasulullah untuk ngurusi Madinah selama Rasulullah safar, termasuk jadi imam di Madinah. Ini Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum ini orang yang sahabat yang termasuk sahabat yang memiliki keilmuan yang banyak, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Dan semisal dengan hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini berkaitan dengan orang buta menjadi imam. Boleh apa tidak? Nah, maka di sini tentang seorang yang buta menjadi imam itu hampir mayoritas para ulama bisa dikatakan hampir seperti ijma. Bolehnya orang buta menjadi imam, ya bolehnya orang buta menjadi imam itu seperti sebuah ijma. Ya, ijma itu kesepakatan para ulama. Nah, ini sudah ya menyerupai ijma. Ada yang menyelisih tapi cuma 1-2 orang. Yang menyelisih tapi cuma 1-2 orang, ya tidak terlalu berpengaruh. Ini bolehnya menjadikan orang yang buta menjadi imam. Kemudian yang lainnya lagi hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini Rasul Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya kita diperintahkan untuk nyolati jenazah muslim, jenazah seorang muslim. Kalau ada jenazah muslim, dia orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah muslim, maka kita diperintahkan untuk menyolati jenazah tersebut. Dan sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya kewajiban yang kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang lainnya gugur kewajiban tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menyolati, maka semuanya berdosa. Nah, semuanya dosa. Ini termasuk fardu kifayah, dan fardu kifayah itu lebih tinggi daripada sunnah muakkadah. Lebih tinggi dari sunnah muakkadah, ya. Ada sunnah muakkadah, ini fardu kifayah, lebih tinggi lagi. Maka hendaknya kita punya perhatian dengan masalah ini. Dan kita biasakan didik anak-anak kita dengan yang seperti itu. Kalau ada jenazah misalnya dibawa ke sini, anak ajak santri itu untuk apa? Ikut nyolati, diajak, dibiasakan biar mereka punya kebiasaan yang baik. Kemudian dan jelas bahwa salat jenazah hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ada sebuah hadis bahwa datang dari Salamah bin Aqwa, Nabi SAW didatangkan sebuah jenazah, datangkan kepada beliau seorang jenazah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Mereka mengatakan tidak. Maka kemudian Rasulullah sholat menyolati jenazah itu. Kemudian didatangkan lagi jenazah kedua. Rasulullah bertanya lagi, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Kata para sahabat yang lainnya yang hadir, iya, dia punya hutang. Lihat ucapan Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kalian terhadap sahabat kalian ini. Salatlah dia. Perintah, ya, perintah. Dan asalnya perintah hukumnya apa? Wajib. Maka di sini nyolati jenazah hukumnya wajib. Maka Rasulullah merintahkan untuk nyolati jenazah itu. Tapi Rasulullah tidak nyolati. Kenapa? Karena dia punya hutang. Rasulullah tidak menyolati. Tapi beliau merintahkan sahabat-sahabat yang lainnya untuk menyolati. Nah, kemudian Abu Qatadah beliau mengatakan, ya Rasulullah, alayya dainuh. Ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Saya yang akan menanggung hutangnya. Baru setelah itu Rasulullah menyolati jenazah tersebut. Ya, ini perintah dari Rasulullah menunjukkan bahwa salat jenazah hukumnya wajib. Wajib menyolati jenazah seorang muslim. Dan orang yang dikatakan muslim kalau dia siapa? Muslim itu siapa? Orang yang mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang yang muslim. Muslim itu semua orang yang telah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu muslim. Jelas, ya? Jadi kalau ada hadis hak muslim kepada muslim yang lainnya, kalau ketemu ucapkan apa? Salam. Jangan dipatasi salamnya cuma sama temannya sendiri gitu, ya. Kalau ketemu temannya salam, ketemu orang lain tidak mau salam. Jangan, ya, jangan dipatasi karena sama-sama muslim. Ini muslim meskipun beda tempat ngajinya gitu, ya. Tempat ngajinya beda, satunya di sini, satunya di sini, satunya di sini.
satunya organisasinya apa namanya biru, satunya hijau gitu ya. Satunya hijau, tetap itu apa? Seorang itu tetap muslim. Dan itu mereka berhak mendapatkan hak muslim. Ketemu ya disalami, gitu ya, ketemu disalami. Kalau apa namanya sakit dia apa? Sakit dijenguk. Kalau meninggal disolati, tidak diantarkan ke kuburan, kan gitu ya. Itu hak muslim. Jangan dibatasi dengan teman sendiri. Kalau ketemu dengan teman ya salam, ya salam. Tapi kalau ketemu dengan yang bukan teman, ya seolah-olah tidak apa namanya tidak berlaku hak muslim kepada muslim yang lain. Ini muslim ya. Kemudian wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perintah untuk salat di belakang orang yang muslim. Apapun muslimnya, apapun organisasinya, salatlah di belakang dia. Kalau kita apa namanya mampir di sebuah masjid, kemudian kita tidak tahu ini muslimnya ini apa namanya imamnya ini alirannya apa, organisasinya apa, nggak perlu dicari-cari. Makmum itu tidak dipersyaratkan untuk mengetahui keyakinan dari imamnya. Bukan syarat. Bukan syaratnya makmum tidak ada syarat untuk tahu itu. Mau apa namanya imamnya ini dia melakukan kemaksiatan atau tidak bukan urusannya makmum. Makmum ya sudah makmum saja kepada apa? Kepada imamnya. Jelas ya? Meskipun dia pelaku kemaksiatan atau imamnya itu melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, itu bukan kewajiban dia untuk mencari tahu, tanya dulu, saya mau jamaah di sini, imamnya siapa? Dia tanya dulu, imamnya siapa? Tukang nyembah kuburan apa tidak? Gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Sudah datang masjid, ada masjid jamaah, sudah langsung ikut jamaah di situ. Tidak perlu nyari-nyari. Yang penting zahirnya seorang muslim. Sudah ya? Zahirnya seorang muslim, kita sholat di situ. Bersama dengan dia ikut sholat di tempat itu. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu lagi ya, satu hadis lagi ini. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Kalau salah seorang dari kalian mendatangi salat dan imam pada satu keadaan, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam tersebut. Ya, hadis ini hadis yang lemah, kata beliau hadis yang lemah. Tapi yang jelas hadis ini, sebagaimana hadis juga sebelumnya, fama adraktum fasallu. Ya, kalau kalian mendapatkan keadaan imam, maka lakukan seperti keadaan imam yang kalian dapatkan. Ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, seperti itu. Itu menunjukkan hal tersebut. Dan meskipun hadis ini lemah, tetapi ada hadis-hadis lain yang juga yang sahih menjelaskan keadaan tersebut. Ketika kita mendapatkan imam sedang duduk, ya kita ikut duduk. Kita lihat imamnya salat dalam keadaan sujud, kita ikut sujud bersama dengan imam, seperti itu. Ini wala'alam bishawab. Dan untuk masalah ini insyaallah sudah selesai bab-bab berkaitan dengan masalah ini. Dan untuk yang berikutnya masuk bab yang baru, yaitu bab salatul musafir wal marid, salatnya orang yang musafir dan orang yang sakit. Dan untuk makmum, maka dia hendaknya mengikuti imamnya. Imam itu ditetapkan untuk diikuti. Imam ditetapkan untuk diikuti. Ya, kalau kita dapatkan imam dalam keadaan sujud, ya ikut sujud, ruku ikut ruku. Ya. Ini dalam hal-hal yang zahir ya, dalam hal-hal yang zahir. Adapun masalah hati itu tidak ada kewajiban untuk ikut kepada imam. Ya, misalnya imamnya ya, ini kan hati kan urusan sendiri-sendiri ya. Ya, mungkin ada imam yang riya, kan gitu ya. Nah, kita kan enggak boleh ikut riya, kan gitu ya. Sendiri-sendiri. Itu masalah hati urusannya sendiri-sendiri, tidak ada. Jadi kewajiban hanya mengikuti imam dalam hal-hal yang kelihatan. Kemudian juga ketika ada perbedaan sifat itu juga tidak mengapa. Misalnya imamnya takbiratul ihram ngangkatnya begini. Ya, antum ngangkatnya cuma begini, enggak ada masalah ya. Imamnya gerakannya jarinya ketika tasyahud
goyang-goyang, ada yang goyang ke atas bawah, ada yang diputar-putar begitu ya. Nah, antum cuma gini aja, nggak masalah. Itu masalah kaifiyah saja. Kaifiyah yang seperti itu tidak bukan sesuatu yang perlu ributkan gitu ya. Ributkan. Jadi nggak masalah, mau perbedaan nggak masalah. Atau yang tahiyatnya kalau salat 2 rakaat ada yang duduknya duduk iftirash, ada yang duduknya duduk tawarruk, itu hanya kaifiyah begitu ya, kaifiyah saja, dan itu bukan sesuatu yang prinsip sekali. Cukup insyaallah ya. Cukup? Sudah. Ada pertanyaan? Ya. Makmum kepada yang makmum. Ya. Yang masbuk. Yang jelas boleh. Ya boleh menjadikan orang yang masbuk itu kemudian dijadikan sebagai imam, itu boleh. Tapi dari segi afdalnya walalam ya, karena walalam untuk afdalnya. Bahkan ada yang pembahasan masalah kalau misalnya ada masbuk 2 orang masbuk, satunya dimaju jadi imam, itu juga ada yang pendapat boleh. Tapi yang benar yang kuat walalam itu tidak perlu dilakukan yang seperti itu. Misalnya ada masbuk 2 orang masbuk, nanti ketika sudah selesai imamnya ada yang maju jadi apa? Jadi imam gitu ya, yang lainnya ngikuti dia. Nah, ini ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi ya ini pendapat lah ya, artinya sebenarnya tidak perlu dilakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena semuanya sudah dapat pahala berjamaah bersama dengan imam. Begitu ya, tidak perlu ngangkat yang baru. Dan untuk yang masbuk yang tidak mendapatkan jamaah, ya dari segi bolehnya boleh kita menjadikan makmum yang masbuk, kemudian setelah selesai ada orang yang baru datang jadikan sebagai imam, itu juga insyaallah boleh ya, di situ boleh yang seperti itu. Tapi dari segi afdalnya walhalam, apakah afdal salat sendiri atau ikut kepada makmum tadi, ini walam bisawab. Nggih, moga. Kurang keras suaranya. Kalau dapat imam yang kunut. Kalau dapat imam yang kunut, ikut kunut. Iya, dapat imam kunut bersama dengan yang kita sholat di belakang imam, dia melakukan kunut subuh, ya ikut kunut, ikut mengamin ya, ikut. Jadi ikut bersama dengan imam, karena masalah kunut itu banyak para ulama-ulama juga, ya ulama sunnah juga yang berpendapat tentang kunut, adanya kunut itu, sehingga ketika ada kunut seperti itu, ada orang yang kunut, ya kita ikut kunut, ya seperti itu, ikut kunut bersama dengan imam. Ya nggak apa-apa, meskipun tiap hari kunut ya. Ya kunut terus nggak apa-apa ya, karena kenapa? Yang jelas bahwa imam itu kalau imamnya kunut, kita nggak ikut, kita mau ngapa? Diam aja, maksudnya diam aja, nggak dikir, nggak apa kan, malah gitu ya. Artinya dalam sholat itu ya artinya waktunya semuanya digunakan untuk dzikir, kan, untuk dzikir ya, untuk dzikir. Ya, kalau kita nggak ikut kunut mau apa di situ? Kenapa? Mengatakan ya boleh. Ini wala misab ya, untuk kunut. Cukup insyaallah ya. Kalau jenazah yang tidak sholat, ya orang yang tidak pernah sholat, ya dilihat mungkin dia seorang yang Nasoro, kemudian sakit, di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak pernah sholat, tapi di akhir hidupnya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal, kan nggak pernah sholat ya? Disolat apa tidak? Disolati. Tapi dari kecil hidup di lingkungan muslim bersama kaum muslimin, diajak sholat nggak pernah mau, dia jadi nggak mau, meninggal. Ya gimana kita mau nyolati orang yang nggak kepengen sholat, dia sendiri nggak mau nyolat untuk dirinya, masa kita mau urun sholat untuk dia, kan gitu ya, dia sendiri nggak kepengen.
seperti itu. Maka yang seperti itu tidak disolati, ya, karena dia nggak kepengen juga, dia nggak mau juga Pak ya, dia nggak mau sholat. Kenapa? Ya, gitu ya. Geng. Monggo. Setelah sholat, imamnya memimpin zikir. Zikir dengan berjamaah itu termasuk yang tidak dibolehkan. Itu termasuk hal yang bid'ah pertama kali muncul, itu zikir berjamaah. Itu bid'ah pertama kali keluar dalam Islam. Maka kita tidak ikut di situ karena tadi ya, karena itu termasuk bid'ah, maka kita tidak ikut. Apalagi yang kedua ya, ini pertama. Yang kedua, setelah salam itu berarti kepemimpinan imam itu sudah selesai. Ya. Artinya dengan salam, kan salam ya, imam salam kan tengok kanan ke kiri, salatnya selesai. Kan gitu ya. Kemudian setelah itu imam ngapa? Disunahkan untuk apa? Balik menghadap ke makmum. Itu sebagai isyarat bahwa dia sudah tidak memimpin lagi jamaahnya. Sudah selesai. Kepemimpinan sudah selesai. Terserah yang di belakang mau dikira sendiri silahkan gitu ya. Mau langsung pergi juga silahkan. Itu sudah bukan urusannya imam. Imam itu cuma mimpin sholat saja. Ya, sehingga kalau ada zikir yang dipimpin setelah sholat ya tidak perlu ikut. Kenapa? Karena tadi imam itu kepemimpinannya cuma sampai salam saja. Seperti itu. Adapun setelahnya tidak. Apalagi tadi ya bahwa zikir berjamaah itu merupakan hal yang tidak pernah dicontohkan, dan itu merupakan zikir bid'ah yang pertama kali ada dalam Islam. Cukup insyaallah ya? Ya, insyaallah cukup dulu. Satu lagi? Ya. Imam sama makmum beda niat. Iya. Iya. Boleh. Jadi beda niat antara imam dengan makmum itu dibolehkan. Misalnya imamnya salat maghrib, makmumnya salat isya, kebalik ya. Nah, kebalik. Misalnya imamnya salat ya, yang jelas beda niat lah. Misalnya imamnya salat tarawih 2 rakaat, kita belum salat isya. Kita salat isya makmum kepada imamnya, itu boleh. Ya, boleh di situ. Beda niat antara imam dengan makmum. Karena ada sahabat yang dia pulang dari, kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal. Salat di Madinah, di Masjid Nabawi. Kemudian pulang ke kampungnya. Ya, salat isya. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, ngimami salat di kampungnya. Salat lagi. Berarti salat apa Mu'ad? Salat sunnah atau salat wajib? Tadi sudah salat di Madinah. Kemudian pulang jadi imam. Berarti nyolati apa, salat apa? Salat isya ini. Di Madinah salat isya, beliau makmum. Pulang ke kampungnya. Nah, kemudian suruh ngimami. Berarti salatnya salat apa? Salat sunnah lah, bukan salat isya. Salat isyanya 2 kali gitu ya. Gitu ya. Tapi makmumnya salat apa? Makmumnya salat isya. Gitu ya. Jadi boleh terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Makmumnya salat isya, imamnya salat sunnah, itu boleh. Gitu ya. Atau salat yang lain berbeda. Makmumnya salat salat zuhur, imamnya salat asar misalnya, itu boleh. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.